Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Hanif Nur Fadila. Tak kenal maka tak sayang ya. Oke, bisa dipanggil Hanif. Tinggal di Cilacap, Jawa Tengah. Dan sekarang lagi kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang. Mengambil jurusan antropologi sosial ya, sarjana S1 ya, S1. Sekarang masuk semester 3 dan saya akan di sini akan menerangkan bincang-bincang obrolan santai mengenai eh, kesenian, salah satu kesenian nih, ciri khas ikonik dari kota Ngapak, yaitu bisa Cilacap, bisa Purwokerto atau Banyumas. Oke, langsung saja simak penjelasan dari saya. Oke, bagi saya nih, eh, kesenian ebek itu memang harus dilestarikan sih. Mengapa alasan saya lebih memilih untuk membuat podcast dan menerangkan seperti ini, karena memang saya sulit sekali untuk mencari pertunjukan-pertunjukan yang perform ya, yang tampil di saat pandemi seperti ini. Jadi untuk meminimalisir ya adanya wabah adanya kerumunan untuk COVID, maka ya emang seharusnya ditiadakan dulu ya. Oke. Jadi apa sih kesenian ebek gitu ya? Ini sih merupakan tradisi ya, dan suatu potensi masyarakat setempat di sini nih. Nah, perlu banget nih untuk dipelihara dan dilestarikan sebagai penghargaan terhadap seni budaya yang telah diwariskan oleh leluhurnya gitu kan. Ya, oleh leluhur udah diciptakan nih, sebagai generasi muda nih kita nih ya harus melestarikan ya. Benar. Seni ebek yang lahir di sini nih, di masyarakat, dan menjadi alat komunikasi, sehingga seni ebek ini akan selalu hadir dengan latar desa ya, bisa adat dan tradisi. Jadi seni yang lahir dari tradisi rakyat ini sesungguhnya dalam sisi lain sedang menunjukkan sebuah makna. Jadi ketika ada gerakan dalam kesenian ebek, itu merupakan makna tertentu guys. Oke, jadi seni yang lahir dari tradisi rakyat ini sesungguhnya dalam sisi lain sedang nunjukin sebuah makna gitu kan, bahwa rakyat dalam posisi apapun dan kekuasaan manapun, mereka dapat melakukan hal-hal yang kreatif gitu. Oke, baik, kita akan bahas mengenai tempat-tempat ya yang biasa diadakan ebek nih. Wilayah-wilayah mana aja sih kalau kalian penasaran? Ebek ya merupakan salah satu ya kesenian yang berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya daerah sebelah selatan barat gitu kan, yang didominasi oleh bahasa-bahasa yang sangat terkenal, itu dialek Ngapaknya, orang Ngapak, orang Kepenak gitu. Di daerah tersebut diantaranya Banyumas nih, Purbalingga, ada Cilacap juga, dan Kebumen. Ebek itu merupakan ya kayak tarian-tarian gitu yang menceritakan sih, katanya itu latihan perang pada waktu itu. Biasanya pemain ebek biasanya itu 5 sampai 8, terus diiringi dengan gamelan dan seperangkatnya gitu kan. Ada tarian terus diiringi musik gitu. Tarian ebek ini udah lama berkembang sih, sejak zaman kuno dulu, yaitu Pangeran Diponegoro nih. Cocok banget, kalian anak Undip harus tahu, teman-teman harus tahu nih. Tarian ini berupa dukungan rakyat jelata terhadap Pangeran Diponegoro ya dalam melawan penjajah Belanda. Tarian ebek ini biasanya terdiri dari 4 fragmen, yaitu 2 kali tarian Putolawas, tarian Sentrewe, dan tarian Begon Putri. Nah, nggak perlu koreografi yang muluk-muluk, nggak perlu yang khusus, cuman penarinya harus bergerak dengan kompak, biar apa ya biar terlihat tersusun aja gitu kan. Sang penari dapat bergerak bebas mengikuti alunan musik gamelan.
walaupun seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat magis dan ekstrim guys. Namun pada intinya tarian ini memberi pesan, memberi moral kepada kita semua yang sangat baik, yaitu biasanya berisikan imbauan kepada manusia agar senantiasa melakukan kebaikan dan ingat dengan sang pencipta guys. Nah gitu kan, udah dapet atraksinya, udah dapet kepuasan nontonnya, ditambah dengan apa, kita dapat makna tersurat dan makna tersirat yang ada dalam efek tersebut, yaitu untuk maknanya sebagai bersyukur atas kebaikan pencipta. Oke. Ebek ini merupakan warisan budaya ya yang sangat tua. Kesenian ebek juga diperkirakan sudah muncul sejak zaman animisme dan dinamisme tuh. Bayangkan, zaman nenek moyang kita. Salah satu bukti yang menguatkan ebek dalam jajaran kesenian tuh adalah adanya bentuk-bentuk intrans atau wuru. Apa itu? Bentuk-bentuk kesenian ini merupakan ciri dan kesenian yang terlahir pada zaman animisme dan dinamisme. Jadi gini, ebek itu udah lahir pada zaman dulu banget ya, termasuk kesenian yang dulu. Dan dulu ini lahir karena adanya ajaran dari nenek moyang gitu. Sebelum kita lahir jauh di sana udah ada animisme dan dinamisme sehingga ebek itu tercipta gitu. Penjelasan singkatnya. Oke, begitu banyak kesenian serta kebudayaan yang ada di Indonesia ini nih diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang, ya nenek moyang bangsa kita hingga ke generasi sekarang, ke generasi kita nih. Sekarang kita sebagai penerus bangsa merupakan pewaris dari seni budaya tradisional yang sudah semestinya menjaga dan memeliharanya dengan baik. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mempertahankan dan mengembangkannya agar dari hari ke hari tidak pupus dan hilang dari khasanah berkesenian masyarakat kita gitu. Kesenian tradisional ebek Banyumasan merupakan bentuk kesenian warisan budaya yang tetap kita jaga dan kita lestarikan. Namun alangkah baiknya bila kesenian tradisional ebek ini dilestarikan oleh anak seperti kita nih, anak seperti anak kuliah gitu, harus tetap melestarikan biar nggak cepet dilupain dan nggak punah selama-lamanya gitu. Jadi menurut saya nih, kesimpulan saya ya, matinya suatu kesenian ebek kayak gini yang ada gitu kan di masyarakat kita nih, itu karena menurut saya ya, opini saya, kurang adanya rasa menghargai terhadap warisan budaya para leluhur. Terus juga semakin menipisnya lah nilai-nilai budaya pada generasi muda kan. Ibarat kita udah nonton ebek nih kan biasanya gengsi anak-anak muda lah sekarang, gengsi ya, lebih pada suka mainnya ya ke mall dulu, belanja ke mana gitu yang mahal-mahal daripada ketimbang nonton yang kayak gini kan. Ya itu kan pemikiran ya. Positive thinking aja, semoga ya dengan mengembalikan kecintaan pada kesenian seperti ini nih bisa bangun nilai-nilai budaya lagi dan pada generasi muda nih khususnya. Maka gimana sih caranya biar bisa erat lagi ebek antara generasi muda? Maka diperlukan upaya bersama dari segenap unsur masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakatnya tuh dan seniman yang masih ada melakukan pemeliharaan yang mengarah pada eksistensi kesenian yang pernah ada namun saat ini sudah mati gitu. Oke, jadi itu sekilas tentang ebek. Semoga harapan saya dengan sudah menjelaskan dan menerangkan ebek ini bisa jadi kalian untuk belajar, bisa dijadikan kita untuk bahan evaluasi untuk kedepannya agar kita dapat mewariskan tradisi-tradisi yang ada, kesenian-kesenian yang di Indonesia itu harus dimajukan lagi. Biar apa? Biar nggak tergerus oleh zaman, guys. Jadi
Intinya kita harus ya menjaga dan melestarikan. Oke, sekarang tunggu apa lagi? Kita harus lestarikan budaya setempat dan majulah kesenian Indonesia. Hidup